Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan membahas kembali pembahasan soal-soal fisika matematika yang bersumber dari buku Mary L. Boas, tepatnya di chapter 1, section 6, nomor 31 dan 35. Adapun pernyataan soalnya adalah ujilah deret berikut ini dengan menggunakan special comparison test. Jadi artinya apa? Menggunakan uji perbandingan yang khusus. Adapun soalnya seperti berikut ini, yaitu seperti yang terlihat pada layar monitor sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kemudian soal yang kedua adalah seperti ini. Nah, sebelum kita menyelesaikan kedua soal ini, maka terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu special comparison test. Nah, uji comparison test atau kita sebut dengan specials, jadi special comparison test. Nah, special comparison test itu menyatakan seperti berikut ini. Misalkan kita memiliki sebuah deret Cn, yaitu diketahui sebagai, ini sudah diketahui sebagai deret konvergen. Nah, kemudian ada sebuah deret yang akan diuji. Deret yang mau diuji adalah katakanlah AN, ya, dengan suku-suku AN. Maka jika kita limitkan, limit N menuju tak berhingga, ya, kemudian kita bandingkan AN dengan Cn, ternyata hasil limitnya ini adalah finite, berhingga, artinya memiliki nilai. Apakah dia nilainya 0, 1, yang jelas bukan tak berhingga. Maka deret yang kita uji itu AN adalah deret konvergen. Nah, itu adalah persyaratan pertama. Kemudian persyaratan kedua, jika kita memiliki sebuah deret yang kita ketahui sebagai deret divergen, ya, ini adalah diketahui sebagai deret divergen, dan deret yang diuji, deret yang akan kita uji itu adalah AN. Maka jika kita dapatkan limit N menuju tak berhingga, kemudian Dn per AN, dan ini menghasilkan nilai besar daripada 0, jadi besar daripada 0, jadi termasuk plus tak berhingga. Jadi termasuk tak berhingga, khusus untuk bagian plus. Jadi besar 0 termasuk nilai limit tak berhingga yang bagian plusnya, maka deret AN adalah termasuk deret
divergen. Jadi itu yang penting untuk kita ketahui pada prinsip ini. Nah, baik sobat-sobat fisika, mari kita coba menggunakan prinsip spatial comparison test untuk menguji deret yang telah kita tampilkan sebelumnya. Yang pertama kita memiliki deret N sama dengan 0 sampai hingga. Kemudian di sini adalah 2N tambah 1 dalam kurung 3N kurang 5, kemudian bagi N kuadrat dikurang 73. Nah, ini adalah sebuah deret yang akan kita uji. Ya, sehingga kita dapatkan di sini HN-nya itu sama dengan kita bisa kali masuk yaitu 2 kali 3 sama dengan 6N kuadrat ya, kita kali masuk dulu, kemudian dikurang 10N, kemudian ditambah 3N, kemudian kurang 5. Ini sama dengan N kuadrat dikurang 73. Sehingga kalau kita sederhanakan ini kembali, kita dapatkan 6N kuadrat dikurang ya 7N kurang 5. Kemudian kita bagi N kuadrat kurang 73. Nah, sekarang kita harus menggunakan atau kan menentukan deret pembandingnya. Nah, kita belum tahu persis apakah deret pembandingnya adalah merupakan deret konvergen ataukah deret divergen. Nah, salah satu cara untuk bisa kita melihat deret pembandingnya itu, maka kita memperhatikan pangkat tertinggi dari setiap suku-suku polinom. Jadi dari setiap suku-suku polinom, baik yang berada di bagian pembilang maupun berada bagian penyebut. Nah, sehingga kita dapatkan deret pembandingnya itu adalah ya, tetapi tidak usah kita ikutkan angka 6-nya, jadi cukup kita ambil. Jadi saya belum tentukan apakah ini adalah sebuah deret konvergen atau tidak. Jadi cukup kita ambil bagian ya variabel n yang memiliki pangkat tertinggi. Kemudian dibagi dengan akar n kuadrat ya. Kalau dibagi akar n kuadrat berarti ini sama dengan n. Nah, kelihatannya karena dia adalah n jadi bisa saya tulis gini dulu. Sorry, saya tulis. Jadi kita ambil ini sigma ya. Nah, ini kalau ditulis berarti hasilnya adalah N, sigma N. Dari N 1 sampai T per hingga. Nah, kalau untuk sigma N ini maka kita ketahui bahwa dia merupakan sebuah deret divergen. Ya, sigma N. Itu ciri-cirinya sigma N. Kenapa? Karena seiring dengan pertambahan N maka nilainya semakin membesar. Maka deret pembanding yang digunakan adalah deret konvergen. Ini adalah deret pembandingnya. Dengan demikian kita lihat limit N menuju tak berhingga tentu AN per DN. Nah, AN-nya itu kita dapatkan sama dengan 6 sama dengan 6N kuadrat dikurang 7N kurang 5 ya. Bagi akar N kuadrat dikurang 73. Kemudian kita bagi dengan deret DN yaitu adalah N. Oke, kita bagi sehingga kita dapatkan limit N menuju tak berhingga. Jadi kalau ini kita naikkan ke atas ya. Naikkan ke atas berarti jadinya 6 N pangkat 3 dikurang
7N pangkat 2 dikurang 5N per akar N kuadrat 75. Oke. Nah, saya lanjutkan di sini. Jadi kita dapatkan limit N menuju tak berhingga. Nah, itu tadi sama dengan 6N pangkat 3 kurang 7N. Jadi 6N pangkat 3 dikurang 7N pangkat 2 dikurang 5N ya. Kurang 5N. Oke. Kemudian kita akarkan N kuadrat dikurang 73. Nah, sesuai dengan aturan limit, maka kita membagi baik pembilan maupun baik pembilan maupun penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari polinom tersebut. Tentu di sini kita bagi 1/n pangkat 3, ini juga kita bagi 1/n pangkat 3. Nah, sehingga kita dapatkan limit N menuju tak berhingga 6N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 kurang 7N pangkat 2 ya, dibagi dengan N pangkat 3 kurang 5N dibagi dengan N pangkat 3. Kemudian ini akar, berarti N pangkat 2, karena N pangkat 3 berarti sini N pangkat 6 ya, kurang 73 N pangkat 6. Karena dia masuk dalam akar. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 6 dikurang 7/n dikurang 5/n kuadrat. Nah, saya hapus dulu, masih ada kesalahan. Terusnya saya tulis limit N menuju tak berhingga 6 ya, kurang 7/n kurang 5/n pangkat 2. Kemudian yang di bawah adalah 1/n pangkat 4 kurang 73/n. Oke, sudah. Kemudian kalau kita masukkan nilai tak berhingganya, berarti 6. Ini kalau dimasukkan tak berhingga sama dengan 0. Masukkan tak berhingga ini juga sama dengan 0. Yang di bawah kita masukkan juga 1/n pangkat 4. Ya, sama dengan 0. Ya kan? Ya. Yang di bawah juga dikurang dengan 0. Ya, 0 kalau kita masukkan tak berhingga. Sehingga kita dapatkan 6 bagi 0. 6 bagi 0 itu tak lain adalah positif tak berhingga. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi bahwa apabila hasil limit yang diperoleh adalah lebih besar daripada 0 atau menuju tak berhingga positif, maka pengujian deret tersebut adalah deret konvergen. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa sigma 2n tambah 1 kemudian 3n kurang 5, kemudian akar n kuadrat dikurang 73 ya, karena adalah divergen. Kenapa divergen? Karena pengujian yang kita gunakan adalah pengujian yang kita gunakan untuk membandingkan deret ini adalah deret divergen dan telah memenuhi persyaratan. Hasil limitnya adalah lebih besar daripada 0 atau menuju tak berhingga. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang berikutnya, soal yang kedua, yaitu kita akan menguji sebuah deret n dikurang ln n ya. Ini pangkat 2, kemudian kita bagi dengan 5 n pangkat 4, nah 3n kuadrat ya, kemudian ditambah 1 ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa an-nya itu adalah n dikurang ln n ya. Kita dapatkan
hasilnya adalah ln n. Nah, ini pangkat 2, kemudian 5n pangkat 4 dikurang 3n pangkat 2 ditambah 1. Nah, kita buka kurung dulu, n kuadrat tentu dikurang 2n ln n, kemudian ditambah ln n pangkat 2, kemudian dibagi 5 n pangkat 4 dikurang 3n kuadrat ditambah 1. Itu adalah AN. Nah, sekarang kita akan menentukan deret pembandingnya. Tentu deret pembandingnya kita mengambil yang bagian suku-suku yang memiliki nilai n yang pangkat memiliki nilai n yang terbesar. Kemungkinan nilai n yang terbesar. Yaitu apa? Deretnya itu adalah sigma n kuadrat per n pangkat 4. Ya, kita tidak perlu masukkan angka 5-nya, cukup kita ambil koefisiennya n kuadrat dibagi dengan n pangkat 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 1 per n kuadrat. Nah, untuk 1 per n kuadrat kita ketahui, ini diketahui sebagai deret konvergen. Jadi, deret konvergennya itu adalah 1 per n kuadrat. Oke, nah selanjutnya setelah kita menentukan deret pembandingnya, maka kita akan melakukan pembandingan dengan mencari limit n menuju tak berhingga, tentu AN dibagi dengan CN. Di mana CN itu adalah, hapus ini ya, CN-nya itu adalah 1 per n kuadrat, karena ini adalah deret konvergen. Nah, kita tinggal menyelesaikannya. AN-nya itu tadi sama dengan n kuadrat, n kuadrat dikurang 2n ln n ditambah ln n pangkat 2, ya, dibagi 5n pangkat 4. 5n pangkat 4, 5 kurang 3n pangkat 2 ya, ditambah 1. Nah, ini adalah AN. Ya, kemudian dibagi dengan CN. CN itu adalah 1 per n kuadrat. Oke, kita bagi dengan CN. Sehingga kita dapatkan limit n menuju tak berhingga. N kuadratnya bisa naik, n kuadrat ya. Nah, berarti dikali n kuadrat berarti n pangkat 4. Jadi n pangkat 4 dikurang 2n pangkat 3 ln n, kemudian ditambah n kuadrat ln n pangkat 2. Oke. Kemudian kita bagi 5. 5n pangkat 4 kurang 3n kuadrat ditambah 1. Nah, setelah kita dapatkan limitnya, maka aturan di dalam menentukan limit, maka yang ruas pangkat yang bagian pembilan kita kali dengan 1 per pangkat tertinggi ya, 1 per n pangkat 4. Ya, seperti kayak tadi ini kali ya. Kita kali. Nah, kita kali ya 1 per n pangkat 4, ini juga kita kali 1 per n pangkat 4. Ya. Karena pangkat tertingginya adalah n pangkat 4. Sehingga kalau kita kali 1 per n pangkat 4, ya, maka kita dapatkan limit n pangkat 4 dibagi n pangkat 4 sama dengan 1. Nah, jadi saja ya. Maka kita dapatkan limit n menuju tak berhingga. Tadi 1 per n pangkat 4 ini, n pangkat 4 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian 2n, 2 ln n per n, ini sama dengan 1, 2 kurang ya, kurang 2 ln n per n, kemudian ditambah ya ln n pangkat 2 per n pangkat 2. Oke. Ya, n pangkat 4. Kemudian berikutnya yang di bawah kita kali dengan 1 per n pangkat 4.
maka ini tinggal 5, kemudian 3 kurang 3N pangkat 2 tambah 1/N pangkat 4. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. 1, ini tak berhingga, 2 len tak berhingga, maka ini hasilnya sama dengan 0. Ini juga ditambah, karena N pangkat 2 lebih besar daripada len, maka hasilnya juga sama dengan 0. Yang di bawah juga kita masukkan tak berhingga, 3 bagi tak berhingga sama dengan 0, tambah 0, sehingga hasilnya sama dengan 1/5. Nah, karena hasil limitnya adalah finite, ya. Karena hasil limitnya adalah finite, karena pengujian yang kita gunakan adalah uji integral, maka dapat kita simpulkan bahwa deret N ln N pangkat 2 bagi, ya, 5N kuadrat kurang 3N kuadrat, ya, tambah 1 adalah deret konvergen. Oke, sobat-sobat sekalian, demikianlah penyelesaian soal uji deret dengan menggunakan special comparison test. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi sobat-sobat fisika dan terpenting memiliki keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.